Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is it going? How is life? I hope you just doing fine. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Back with ESP, the next second week of the course. Today we're gonna talk about what is ESP in detail. Hari ini kita akan bahas ESP secara detail by definitions ya. Baik, semoga semuanya bisa menyimak sambil note taking juga boleh biar ada yang tersisa dari pertemuan kali ini ya. Alright, we go ahead. Ini learning objektifnya. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, podcast ini nanti kalian harusnya bisa mampu memahami dan mengidentifikasi definisi dan karakteristik ESP course design. Ya, ada dua ya. Definisi dan karakteristik ESP course design. Ini harus selesai ya dua ini. Silakan nanti mengikuti dan bertanya jika kurang jelas ya. Alright, by definitions, we got plenty of the definitions. Banyak sekali definisinya, tapi kita akan pakai definisi-definisi yang umum oleh Frontier Expertise ya. Jadi kita ambil beberapa yang mewakili dari tokoh-tokoh di ESP. Hutchinson and Waters 1987 defined ESP as an approach to language learning which is based on a learner need. Kelihatan ya, definisi yang cukup mewakili, an approach to language learning which is based on learner need. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris ya tentunya ya, which is based on learner need. Nah, ini kata kuncinya. Ini adalah learner need. Nah, maaf, saya aktifkan dulu. Ini define as an approach. Jadi memang ESP itu adalah pendekatan dalam pengajaran ya. Ada yang sebut methodology, ada yang menyebutnya approach. Tapi memang fokusnya adalah berdasarkan pada kebutuhan learner, siswa ya. Kalau istilah dalam ESP selalu dipakai learner, bukan students atau yang lain. Jadi pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang berdasarkan kebutuhan learnernya. Jadi learnernya butuh apa kan? Kalau selama ini mungkin yang kita tahu, yang kalian tahu berdasarkan kebutuhan siapa? Ya berdasarkan perintah silabus, perintah sekolah, perintah guru gitu. Ini kebalikannya. The foundation of all ESP is the simple questions. Jadi landasan dari semua ESP itu sebenarnya pertanyaannya gampang. Why does the learner need to learn a foreign language? Jadi kan kita sering tuh bertemu dengan learner, pertanyaan kenapa saya harus belajar bahasa Inggris ini, berarti dia tidak butuh ya, atau belum menemukan kenapa atau pentingnya atau manfaat dari belajar bahasa Inggris itu. Nah, ESP itu kebalikan. Kalau Anda sudah punya kebutuhan tertentu spesifik tentang bahasa Inggris, maka Anda sudah punya learner need ya. Makanya kemudian disebut ESP specific. Sehingga ESP ini kalau dirangkum menurut Hutchinson adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang fokus pada keinginan muridnya, keinginan learnernya, sehingga menjawab pertanyaan pertama belajar kenapa harus bahasa Inggris. Ini terjadi banyak di jurusan-jurusan non bahasa Inggris kan. Kalau ada di misalnya yang selalu pakai di nursing department, di or physical therapist department, atau di jurusan fisioterapi atau keperawatan, or mathematics or elementary school education, PGSD, matematik, PAUD, semua kan belajar bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris? Maka ini dijawab oleh ESP. Harus ada dan harus muncul dan berbeda dengan yang lain. Oke, saya kira ini definisi yang paling mewakili Hutchinson and Waters. Ada juga yang lain. ESP then is an approach to language teaching which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. Sehingga secara umum berarti ini adalah pendekatan pengajaran bahasa Inggris di mana all decision ini seluruh keputusannya, baik itu content, baik itu materinya, methodnya yang dipilih itu harus berdasarkan kebutuhan siapa? Kebutuhan atau dalam rangka untuk memenuhi tujuan dari learnersnya ya, bukan sak penae gurunya, sak penae sekolahnya mau ini gitu ya. Ini berbeda sekali dengan yang general purpose ya. Sudah mulai kelihatan. Dudley Evans
Dudley Evans and Sid John 1998 define ESP as set and variable characteristics gitu ya. Kalau ini lebih ke bagaimana pembelajaran ESP ini adalah ada kata variabel dan absolut. Jadi kalau general English itu pakai variabel yang umum, kalau absolut itu yang harus gitu. Maka itu yang membedakan kalau Dudley. And so many others definition you can go. Silakan teman-teman bisa memperkaya, nanti bisa Google cari definisi lain. Tetapi secara umum ya itulah dia. ESP itu adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang fokus titik tolaknya adalah dari kebutuhan siswanya. Berarti kalau learnernya nggak ada needs, dia nggak bisa disebut ESP kan berarti. Oke, mudah-mudahan mengerti. Nanti silakan bertanya kalau ini di kolom komentar ya. Absolute characteristics are as follows. Nah, ini yang disebut tadi. Karakteristik absolut mutlak dari ESP itu bisa disebut ESP kalau ada satu. ESP is designed to meet specific needs of the learner. Kata kuncinya specific needs. Jadi memang ESP ini adalah didesain harus untuk meet, meeting at night, meeting online. Meet itu adalah memenuhi ya, mengakomodasi ya. Bahasa Indonesia apa ya? Yang memenuhi ya, memenuhi kebutuhan khusus dari si pembelajar learners gitu ya. Contohnya misalnya ada seorang dosen, saya selalu pakai contoh ini, seorang dosen matematika yang ingin presentasi artikel penelitiannya dalam bahasa Inggris di international conference. Maka dia ingin belajar bahasa Inggris for scientific article presentations gitu kan. Berarti spesifik sekali kan, dia nggak mau belajar linguistik, applied linguistik, atau structure, atau tenses, dan seterusnya kan nggak butuh. Maka ini absolut, harus ada specific needs of the learners ya. Ini biasanya sudah dari learnersnya, saya pengen ini gitu. Misalnya contoh yang lain, dosen Fakultas Agama Islam itu ada, dia harus dia lolos, ada syaratnya untuk beasiswa ke luar negeri, yaitu harus lolos TOEFL atau IELTS. Maka karena itu bahasa Inggris ya, dia harus memenuhi itu kan. Dia punya needs yang spesifik, yaitu apa? Harus TOEFL minimal 550 misalnya untuk bisa lolos lanjut ke PhD di luar negeri misalnya. Kayak gitu ya. So we have a very specific request, dan memang settingnya tidak selalu harus teaching sebenarnya, tapi lebih ke by request of competencies ya. ESP make use of the underlying methodology and activities of discipline itself. ESP itu menggunakan metodologi, landasan, dan aktivitas sesuai dengan disiplin itself, sesuai dengan bidang-bidang studi yang sedang diajarkan ya. Misalnya kalau di nursing department begitu, aktivitasnya pengajarannya tentu harus yang setting nursing yang mereka butuh konteksnya. Misalnya English for job interview for them, for a nurse position vacancy gitu misalnya, atau mungkin nursing vocabularies or hospital vocabularies. Jadi itu selalu menyesuaikan ya, sehingga ciri khasnya adalah harus menyesuaikan aktivitasnya. Kalau tidak mungkin ya itu tidak ESP lagi. Misalnya tadi diminta belajar presentation for international conference, tapi diajarannya writing gitu kan, enggak, nanti tidak akan terpenuhi, tidak sesuai aktivitasnya ya. Harusnya langsung praktek, diberi clue, diberi mungkin frasa-frasa yang dihafalkan sehingga nanti bisa langsung dipresentasikan kan begitu. Berikutnya ada ESP center on the language appropriate to this activity in terms of grammar, lexis, register, study skills, discourse, and genre. Nah ini ESP ini pilihan materi bahasanya itu sangat tidak tertentu, tidak ada seperti kalau syllabus
Kalau kalian belajar bahasa Inggris dan mengajarkannya bahasa Inggris di sekolah, itu umum ya. Ya, that's general. Tapi pilihan bahasanya ini tentu yang dibutuhkan saja oleh learnersnya. Misalnya registers atau bahasa-bahasa tadi, misalnya presentation, ya kita ajarkan language-nya, tentang language materialnya, tentang how to open a presentation, how to deliver, how to close, dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, ini ada, kalau tadi disebutnya adalah, sebelumnya tadi adalah absolute. Nah, ini adalah variabel yang apa? Yang variables ya, characteristic including the following. Kalau tadi absolute, ini masih bisa ada, bisa tidak ya. ESP may be related or designed for specific discipline. Nah, ESP itu biasanya juga didesain untuk disiplin tertentu. Ya, seperti tadi saya contohkan, nursing, perawat butuhnya bahasa Inggris beda, PPKN juga beda, matematika beda, fakultas agama Islam berbeda, fisioterapi berbeda, dan seterusnya. ESP may use in specific teaching situation a different methodology from that of general English. ESP biasa dan mungkin mempunyai setting spesifik, situasinya spesifik ya. Misalnya kalau saya pernah ngajar di Marine, English for Marines, cadets ya. Jadi saya ngajar taruna angkatan laut. Wah, saya belajarnya tidak jarang di kelas juga, tapi lucu kalau di kelas. Kita langsung ke praktek ya, baris berbaris, kemudian lapor melapor, kemudian correspondence, dan seterusnya yang dalam setting mereka. Sehingga saya punya setting ngajar yang tidak klasikal ya. Kita keluar, kita ke kapal, bahkan kita lihat ke weaponry, ke persenjataan, lalu kita bahas itu apa saja vocabulary-nya dan seterusnya, atau yang lain ya. Jadi memang specific situation. Beda dengan kalau general English, pasti rata-rata ada di kelas dan seterusnya dengan perangkat yang umum. ESP is likely to be designed for adult learners. Nah, ini adult learners ini khasnya biasanya, walaupun tidak menutup kemungkinan adult learners itu berarti SMA ke atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga SMA ke bawah. Tapi secara umum adult learners either at tertiary level institution or professional work situation, apakah baik di level SMA dan perguruan tinggi atau di profesional ya. Seperti tadi dosen tadi kan, jadi sudah profesional, tapi harus kursus, harus belajar bahasa Inggris biar lolos IELTS atau TOEFL-nya. It could be however at the secondary school level, bahkan juga di SMP ya juga bisa ya, atau SMA saya sudah sebut tadi. Tergantung, ketika dia punya specific needs, maka kemudian itu menjadi ESP. ESP is generally designed for intermediate and or advanced student. Secara ideal, ESP itu biasanya didesain untuk siswa atau learner yang sudah tingkat mahir atau sudah intermediate ya. Kalau dari nol itu bukan ESP namanya ya. Berarti secara umum elementary school students itu elementary school student, anak TK, anak SD kira-kira masuk ESP bukan? Secara umum tidak ya, karena they are not advanced students, they are not intermediate. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, ada juga yang genius ya, tapi mungkin 1001 ya yang punya request belajar bahasa Inggrisnya beda ya. Karena beberapa kasus ada, kalian boleh Google, ada beberapa juga individual yang bisa selesai kuliah di seumuran SMA dan bahkan profesor dan mengajar di university di umur SMP atau SMA, karena emang dia jenius di satu bidang. Maka dia pasti kalau belajar bahasa Inggris requestnya pasti juga bisa spesifik dan mungkin pengecualian ya. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system. Nah, ini yang penting. Secara umum itu courses, mata kuliah ESP atau pengajaran ESP baik ke bidang manapun itu punya basic knowledge of the language system. Biasanya sudah punya basic bahasa Inggris ya. Levelnya basicnya seberapa bervariasi. Seperti tadi dosen Fakultas Agama Islam, dia ingin kuliah di luar negeri, maka dia butuh IELTS atau TOEFL
Berarti setidak-tidaknya dia harus punya basic knowledge. Walaupun ini basic ini kadang-kadang definisinya doji, panjang sekali loh. Nah, basicnya ini dibilang dari nol ya. Saya sering juga ngajar di pelatihan dosen-dosen itu yang mau berangkat ke luar negeri kan butuh bahasa Inggris. Nah, memang beragam sekali. Mereka ESP karena butuhnya tahu ya. Setelah di akhir kursus atau course, mereka harus dapat nilai sekian gitu. IELTS 5 minimal atau 6,5 atau 7. Sehingga spesifik sekali. Nah, basic knowledge-nya biasanya yang di-upgrade oleh masing-masing learners. Jadi ini yang membuat berbeda dengan English for general purpose. Kalau yang general biasanya cirinya ya pokoknya ajari bahasa Inggris apa aja gitu. Nah, saya kasih contoh kemarin kan, kalau ada seorang yang ingin dilesin bahasa Inggris dan dia nggak tahu mau belajar bahasa Inggris apa, apakah dia sudah disebut ESP learners? Not exactly ya, not at all. Kalau dia belum tahu apa yang dia inginkan, berarti dia general aja, kasih aja bahasa Inggris ya, yang umum. Tapi kalau ESP kelihatannya, saya ingin nilai TOEFL saya 550 gitu ya. 2 hari bisa? Iya bisa. Bisa stres ya. Impossible. Jadi inilah yang disebut ya variabel. Ini bisa muncul bisa tidak ya dalam ESP karena memang sangat konteksnya beragam. Next. Oke, I think that's all. Mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Bukan pertama ya. Kedua untuk topik ini. Have a question or query? Feel free to post the question right away. Silakan langsung komen, posting sebagai presensi juga format nama, NIM, dan pertanyaan Anda. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya tetap akan tanya ya. Tapi saya juga, I will be more than happy to have your questions. Ya, dealing with this. Tandanya kalian mengikuti ya. Tapi saya juga memberikan satu pertanyaan penutup ini dijawab dan diposting di kolom komentar untuk mengecek pemahaman kalian ya. So, please answer the following questions to check your understanding on the topic discussed today. Karena mungkin saya juga bisa menjelaskannya kurang jelas, mungkin mikrofonnya terlalu kecil atau topi saya yang terlalu besar. So, number one, why ESP is from EGP? Ini typo, maaf. Why ESP is different harusnya ya from EGP. Coba jelaskan kenapa ESP itu beda dengan EGP. Silakan pakai bahasa sendiri. Use your own language in your simple English ya. Nggak usah copy paste dari slide saya ya. Nah, kalau nggak tahu jadi pertanyaan kan berarti. Number two, our senior high school students studying English can be called ESP learner. Harusnya pakai S nih. Our senior high school students studying English can be called ESP learner. Apakah anak SMA yang belajar bahasa Inggris itu bisa disebut ESP learner? If your answer is yes or no, please provide your argument briefly. Reason why. Kalau jawaban Anda yes atau no, kalau kalian jawabnya yes boleh, no boleh, tapi harus ada argumennya. Argumennya nggak boleh ngawur, argumennya balik ke materi tadi ya sebelumnya. The last questions are student in elementary school studying English as can be called ESP learners. Apakah buahnya agak salah tulisnya, maaf ya. Our student in elementary school studying English is atau are atau can be called ESP learners, sama seperti nomor 2, tapi ini beda ya, beda objek. Apakah mahasiswa yang ada di SD yang belajar bahasa Inggris itu bisa disebut ESP learners? Alright, thank you. That's it for this week meetings. Silakan nanti dijawab di kolom komentar pemahamannya dengan bahasa sendiri ya. I hope you enjoy it. I do apologize if there's something that I'm missing out in the explanation or atau mungkin ada yang belum paham ya dengan penjelasan saya yang mungkin terlalu cepat ya. Tapi nanti saya akan reply satu-satu yang menjawab ya. Thank you guys. I hope you are still smiling. Ayo yang koneksinya masih terganggu, jangan mengganggu kesehatan mental kalian ya. Tetap semangat. Happy studying ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. You never walk alone.